Duh, suka kesel gak sih denger suara mainan itu? Suara itu loh yang ngeganggu telinga banget. Ngeganggu orang-orang yang lagi kerja, ngeganggu gue yang lagi sibuk nugas di rumah, sampai ngeganggu pasien rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Belum lama ini, gue nonton video viral yang nunjukin anak kecil lagi main permainan di rumah sakit. Bayangin loh, ini di rumah sakit ya. Dan yang bikin heboh, suaranya tuh sampai ngeganggu pasien-pasien di rumah sakit. Gue gak habis pikir deh. Siapa sih yang bikin ide mainan kayak gini? Gens juga pasti udah pada tahu kan mainan apa yang lagi gue omongin? Yes, itu loh. Mainan anak-anak zaman now yang lagi viral, lato-lato. Mainan lato-lato ini emang lagi rame banget dari akhir tahun lalu. Gak anak kecil, anak sekolah, orang tua. Ini ahlinya ya, nenek-nenek kita. Sampai orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi aja gak ketinggalan buat ikutan main lato-lato. Kayaknya demam lato-lato ini udah menyebar luas ya guys. Nah, kalian semua penasaran gak? Gimana sih asal-usul lato-lato ini? Kok bisa mainan kayak gitu tuh bisa viral sampai bikin polemik di masyarakat? Mari kita bahas. Lato-lato. Gara-gara mainan yang satu ini, gue akhirnya penasaran dan coba buat kulik asal-usul lato-lato ini. Ternyata ada banyak versi soal asal-usulnya. Versi yang paling umum sih nyebutin kalau lato-lato ini awalnya dipakai buat senjata berburu suku Gaucho di Amerika Selatan. Loh, berburu hewan? Yes. Tapi kalian jangan ngebayangin kayak bentuk lato-lato itu kayak yang sekarang ya. Tali yang dipakai itu lebih panjang. Dan ketika berburu, suku Gaucho ini tinggal ngelempar lato-latonya buat ngikat kaki para hewan buruannya. Sampai pada akhirnya senjata buruan ini perlahan-lahan berkembang biak jadi mainan anak. Nah, fun fact-nya, jauh sebelum viral banget kayak sekarang, lato-lato itu ternyata pernah viral juga di Amerika Serikat di tahun 1970-an. Bedanya, mereka itu nyebut mainan ini tuh clackers atau click-clacks. Tapi popularitas mainan ini juga nggak bertahan lama guys. Insiden kecelakaan gara-gara pecahnya lato-lato juga pernah terjadi di Amerika dulu. Bahkan, pemerintah Amerika itu sampai turun tangan buat bikin penyelidikan dan nyebar peringatan buat para warganya. Dan sampai akhirnya banyak tuh di Amerika Serikat orang tua yang ngelarang anaknya buat main lato-lato lagi. Ada yang bilang sejarah selalu berulang. Dan uniknya, fenomena yang melanda Amerika itu sekarang justru terulang di Indonesia. Mainan ini viral sejak akhir tahun lalu. Dan bisa dibilang momentumnya emang pas banget. Pandemi udah jauh, udah terkendali, anak-anak juga udah dibolehin main di luar rumah. Dan ya namanya anak-anak ya, pasti bosen dong kalau misalnya disuruh diam di rumah terus. Belum lagi peranan media sosial yang bikin orang-orang jadi penasaran sama mainan ini. Dan kalaupun boleh jujur, suaranya kadang bisa bikin naik darah. Arnold. Tapi gue ngerasa ada sisi positifnya dari mainan ini. Soalnya, sejak mainan ini viral di mana-mana, adik gue yang kerjaan seharian itu main game online, akhirnya tangannya itu bisa lepas juga dari gadget. Walaupun tangannya itu jadi kayak gini. Tapi biasalah, anak-anak zaman now kan udah sering banget tuh dicap jadi generasi rebahan. Yang kerjaannya tiduran terus, main gadget terus, dan apalagi tujuannya aja lato-lato awalnya emang dikembangin sebagai mainan edukasi buat mempermudah pengajaran teori fisika. Ini sangat meaningful lah menurut gue lato-lato ini. Di satu sisi ya. Dan tapi kalian juga harus ingat, gens. Bermain itu ada batasannya. Jangan sampai kalian lupa waktu. Dan jangan sampai lato-lato ini jadi ngebahayain diri kalian sendiri. Karena ternyata yang bikin gue kaget adalah demam lato-lato ini udah makan korban luka. Jadi ada kasus di mana anak kecil itu harus dioperasi gara-gara matanya kena pecahan bola lato-lato. Serem banget kan dengernya? Bahkan gara-gara insiden tragis itu, sebagian sekolah mulai melarang anak muridnya mainan lato-lato. Aduh, kalau menurut Gens gimana? Gue juga penasaran sebenarnya, apa pendapat Gens tentang mainan satu ini? Apakah sebenarnya mainan ini sama-sama mengganggu? Atau Gens malah jadi salah satu pro player pemain lato-lato? Tulis pendapat Gens di kolom komentar ya.